Namaku Aulia. Sejak kecil aku hidup dalam keluarga yang sederhana, tapi penuh kasih sayang. Ibuku adalah perempuan paling lembut yang pernah kutahu, dan ayah adalah sosok pekerja keras yang selalu meluangkan waktu untuk keluarganya, meski lelah sepulang kerja. Namun, segalanya berubah saat ibuku jatuh sakit dan dipanggil oleh Tuhan ketika aku baru menginjak usia 12 tahun. Dunia seolah runtuh. Rumah yang dulu hangat berubah menjadi dingin. Ayah tampak hancur, dan aku tak tahu harus bagaimana selain menangis sendirian di kamar peninggalan ibu. Beberapa bulan setelah kepergian ibu, ayah memperkenalkan seorang wanita bernama Ibu Rani. Dia bilang ingin kembali membangun keluarga yang lengkap. Aulia butuh sosok ibu, katanya. Tapi aku tahu, yang paling kubutuhkan saat itu bukan ibu baru, melainkan waktu untuk menyembuhkan luka lama. Ibu Rani datang dengan seorang anak perempuan bernama Dinda, seumuranku. Di hadapan ayah, dia begitu manis, murah senyum, dan tampak peduli padaku. Tapi semua berubah saat pintu rumah tertutup dan ayah tak lagi di rumah. Dengar ya, Aulia, kamu bukan anak kandungku. Jadi jangan harap aku akan memperlakukanmu seperti anak sendiri, katanya di malam pertama kami tinggal bersama. Senyum lembutnya menghilang, diganti sorot mata tajam yang membuatku ciut. Hari-hariku berubah menjadi penderitaan yang perlahan-lahan kutelan dalam diam. Aku disuruh tidur di gudang belakang rumah, yang pengap dan lembab. Tikus-tikus kerap melintas, dan kadang saat hujan deras, air merembes masuk. Sementara itu, Dinda tidur di kamar nyaman lengkap dengan pendingin udara dan kasur empuk. Aku tidak diperbolehkan makan bersama mereka. Jika aku lapar, aku harus menunggu sisa makanan, itu pun kalau masih ada. Kadang, aku hanya makan nasi dingin dengan kecap, atau mie rebus tanpa sayur. Perutku sudah terbiasa keroncongan, dan aku belajar menahan air mata setiap kali mencium aroma ayam goreng yang mereka nikmati di meja makan. Pekerjaan rumah? Semua aku yang kerjakan. Dari menyapu, mengepel, mencuci baju, hingga menyetrika pakaian mereka. Kalau ada yang tidak rapi, Ibu Rani tak segan membentakku atau bahkan menjambak rambutku. Sementara Dinda, ia hidup seperti putri raja, tak pernah menyentuh alat pel, dan selalu mendapatkan pujian meski hanya duduk manis sambil bermain ponsel. Yang lebih menyakitkan adalah ketika ayah di rumah, semuanya berubah. Ibu Rani menjadi lembut, penuh perhatian padaku, seolah-olah dia ibu yang sempurna. Dinda pun memanggilku, adik manis, di depan ayah, dan pura-pura memberiku pelukan hangat. Tapi begitu ayah pergi bekerja, neraka kembali menyelimuti hari-hariku. Aku pernah mencoba bicara pada ayah tentang perlakuan ibu dan Dinda. Tapi saat aku mulai membuka suara, Ibu Rani menangis histeris dan berkata, aku sudah berusaha mencintai Aulia seperti anakku sendiri, tapi dia terus menyudutkanku. Aku tak tahu lagi harus bagaimana. Ayah menatapku dengan kecewa, dan sejak itu aku tak berani mengadu lagi. Diam-diam aku mulai mencari cara untuk bertahan hidup. Aku belajar menjahit dari sisa kain bekas yang kutemukan di gudang. Kadang aku membuat bros sederhana dan menjualnya ke tetangga atau teman-teman di sekolah. Uang yang kudapat kusimpan rapi di celah-celah kasur tipisku. Impianku sederhana, suatu hari nanti, aku ingin lepas dari rumah ini. Aku ingin hidup mandiri dan bebas dari belenggu perlakuan tak adil ini. Waktu berlalu, aku tumbuh menjadi gadis yang pendiam, tapi tangguh. Di sekolah, aku dikenal sebagai anak miskin yang selalu memakai seragam lusuh, tapi nilai-nilaiku selalu bagus. Aku jarang punya teman dekat, karena setiap pulang aku harus segera mengerjakan tugas rumah yang menumpuk. Tak ada waktu untuk bermain, apalagi hangout seperti Dinda yang selalu tampil modis dan dikelilingi teman-teman. Yang membuatku tetap bertahan adalah kenangan pada ibuku. Foto kecilnya yang kusimpan diam-diam di bantal menjadi penguatku setiap malam. Aku percaya, ibu pasti melihatku dari surga. Aku ingin membuatnya bangga, walau dunia memperlakukanku seperti tak bernilai. Suatu hari, saat aku sedang mencuci baju di halaman, aku mendengar percakapan Ibu Tiri dan Dinda dari balik jendela. Percepat saja pernikahanmu dengan Fajar itu, Din. Dia memang bukan orang kaya, tapi setidaknya tampan dan punya pekerjaan tetap. Dinda mendengus. Tapi dia itu cuma karyawan toko, Bu. Gaji segitu mana cukup buat hidup mewah? Aku nggak mau hidup susah. Ya sudah.
Kalau kamu nggak mau, jangan nyesel nanti kalau dia jadi orang sukses dan kamu cuma bisa lihat dari jauh, ucap Ibu Rani setengah kesal. Aku hanya bisa menunduk dan merenung. Ternyata Dinda dijodohkan dengan seseorang. Dan sepertinya, Dinda tak begitu senang. Hari-hari berikutnya, rumah semakin sibuk dengan persiapan pernikahan Dinda. Gaun pengantin, undangan, catering, semuanya dipesan dengan mewah. Tapi anehnya, Dinda tampak semakin murung. Ia sering keluar rumah dengan alasan, ketemu teman, pulang malam, dan kadang tersenyum-senyum sendiri saat membuka pesan di ponselnya. Sementara itu, aku diminta membantu segala persiapan pernikahan. Dari mencatat daftar tamu, mengepak souvenir, hingga mengepel aula tempat resepsi akan diadakan. Aku melakukannya semua tanpa keluhan, meski tubuhku lelah dan seringkali kedinginan saat malam. Di sela semua penderitaan, aku tak pernah menyangka bahwa pernikahan Dinda akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Tapi saat itu, aku masih hanyalah gadis yang hidup dalam bayang-bayang penderitaan, belum tahu bahwa takdir sedang menyusun kejutan yang luar biasa. Malam sebelum pernikahan, aku mendengar Ibu Rani berteriak panik dari kamar. Aku menguping dari balik pintu dan mendengar percakapan yang membuat darahku berdesir. Dinda kabur, Bu. Dia kabur dengan laki-laki itu, teriak Ibu Rani sambil menangis. Ayah terdiam. Apa maksudmu kabur? Besok pernikahannya. Kita sudah keluarkan uang banyak. Dia ninggalin surat, katanya dia nggak mau nikah sama Fajar karena dia cuma karyawan toko. Dia lari sama lelaki kaya yang lebih tua darinya, suara Ibu Rani histeris. Tubuhku membeku. Mataku menatap kosong ke dinding. Tanpa aku tahu, malam itu bukan hanya Dinda yang kabur dari pernikahan, tapi nasibku akan dibawa masuk menggantikan peran yang ia tinggalkan. Dan dari situlah kisah baruku dimulai. Pagi hari pernikahan itu tiba dengan suasana kacau. Semua orang di rumah sibuk mondar-mandir, bukan karena persiapan resepsi, tetapi karena panik. Dinda benar-benar tidak pulang semalaman. Kamar tidurnya kosong, gaun pengantinnya tergantung sendirian di balik pintu, dan ponselnya mati sejak semalam. Yang tersisa hanyalah selembar surat berisi alasan kepergiannya. Maaf, Bu, Ayah, aku nggak bisa hidup miskin. Aku cinta seseorang yang bisa memberikan masa depan lebih baik. Aku memilih jalan hidupku sendiri. Tolong, jangan cari aku. Tangisan Ibu Rani terdengar menggetarkan rumah. Ia duduk terpuruk di sofa ruang tamu, rambut acak-acakan, wajah penuh air mata. Ayah hanya bisa diam, kedua tangannya mengepal. Ia terlalu malu untuk menelepon keluarga mempelai pria. Semua sudah siap, undangan, makanan, tamu, bahkan pengantin pria sudah tiba di hotel tempat resepsi akan berlangsung. Aku berdiri di sudut dapur, memeluk ember kosong di tanganku. Mataku terus memandangi kekacauan di depan, tidak tahu harus berbuat apa. Rasanya seperti menonton sebuah drama keluarga dari balik layar kaca. Tapi semua menjadi nyata saat Ibu Rani menoleh ke arahku. Pandangan matanya tajam. Lalu, tiba-tiba ia berdiri dan berjalan cepat ke arahku. Kamu, tunjuknya. Kamu harus gantiin Dinda. Aku terbelalak. Apa? Kamu yang akan menikah hari ini. Gaun Dinda pas di badanmu. Kamu harus pakai itu, berdandan, dan naik ke pelaminan. Apa? Aku mundur 2 langkah. Tapi, kenapa saya? Karena kamu anak perempuan satu-satunya yang masih ada di rumah ini sekarang, bentaknya. Tamu sudah datang. Kita sudah bayar gedung, catering, dan segalanya. Kamu pikir keluarga mempelai mau tahu kalau pengantin kabur? Ayah hanya diam. Matanya menatapku lama. Seolah ia juga tak punya pilihan. Mungkin ia merasa bersalah, tapi tidak cukup kuat untuk melindungiku. Tapi, dia nggak akan mau menikah dengan orang yang beda, Bu. Suaraku bergetar. Ibu Rani mendengus. Kamu pikir dia tahu wajah Dinda? Mereka baru bertemu 2 kali. Semuanya pakai cadar dan make-up. Kamu tinggal diam, tersenyum, dan ikut upacara. Setelah itu, urusan selesai. Nikahnya nikah sah. KTPMU kita pakai. Urusannya gampang. Aku merasa seperti ditampar angin kencang. Tubuhku gemetar. Hatiku menolak, tapi tubuhku seolah membeku. Aulia, kata ayah akhirnya.
Suaranya pelan, seperti permohonan. Tolong bantu ayah kali ini, demi nama baik keluarga. Mata ayah menatapku, bukan sebagai seorang pelindung, tapi sebagai orang yang lelah dan putus asa. Aku tahu saat itu, aku tidak punya pilihan. Waktu berjalan cepat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, aku sudah berada di ruang rias. Tubuhku didandani oleh perias yang sebelumnya sudah disewa untuk Dinda. Mereka memujiku, mengatakan aku cantik, bahwa aku bahkan terlihat lebih anggun daripada calon pengantin sebelumnya. Aku hanya diam. Tatapanku kosong memandangi bayanganku di cermin. Untuk pertama kalinya, wajahku dipoles bedak tebal, mata dihias eyeshadow emas, bibirku merah marun. Tapi yang kulihat di cermin bukanlah diriku. Itu orang asing. Aulia yang asli hanyalah gadis lusuh yang biasa mencuci piring dan tidur di gudang. Gaun pengantin putih berkilau membungkus tubuhku. Mahkota kecil menghiasi kepala, dan kain kerudung tipis menjuntai sampai ke pinggang. Di luar, musik pernikahan mulai diputar. Detak jantungku terasa seperti genderang perang. Lalu saat itu, asistennya datang. Pengantin pria sudah siap. Aku berjalan perlahan di lorong hotel menuju aula resepsi. Semua mata menatapku, tersenyum, memuji. Tapi langkah kakiku begitu berat, seperti terperangkap dalam mimpi buruk. Dan di ujung altar, berdirilah dia, pengantin pria yang akan kunikahi. Namanya Fajar. Lelaki muda berwajah tenang, mengenakan jas putih rapi. Senyumnya sopan. Matanya menatapku lama, seolah mencoba mengenaliku. Jantungku semakin berdebar. Apakah dia tahu aku bukan Dinda? Kami duduk bersisian di pelaminan. Prosesi ijab kabul berlangsung cepat, seolah semuanya hanya formalitas. Aku hanya mendengar samar suara penghulu, lalu ayahku yang menjawab, lalu suara Fajar menyebut namaku, Aulia, dengan lantang dan mantap. Ternyata mereka menggunakan namaku yang sebenarnya. Aku sah menjadi istri Fajar. Setelah semua tamu pulang dan pesta usai, aku masuk ke kamar hotel tempat kami menginap sementara. Tanganku gemetar saat membuka pintu. Fajar ada di sana, sedang membuka dasinya. Ia menoleh. Kamu Aulia, kan? Jantungku mencelos. Aku mengangguk pelan. Fajar menarik napas panjang dan duduk di sofa. Aku tahu kamu bukan Dinda. Aku terpaku. Dari pertama lihat kamu tadi, aku sudah sadar. Dinda tidak mungkin punya sorot mata setegas itu, katanya pelan. Aku bingung, lidahku keluh. Kamu marah? Fajar tersenyum kecil. Enggak. Justru aku lega. Kenapa? Tanyaku tak percaya. Karena aku memang gak pernah yakin dengan Dinda. Setiap ketemu, dia selalu bicara soal uang, harta, gaya hidup. Tapi kamu, ia menatapku dalam. Hari ini aku lihat kamu bantu pekerja catering, kamu peluk anak kecil yang jatuh, kamu sabar dan tenang. Itu cukup bagiku untuk tahu, mungkin kamu yang lebih pantas jadi istriku. Aku hampir menangis mendengar kalimat itu. Selama ini aku hanya dianggap bayangan, pembantu, anak tiri yang tidak penting. Tapi hari ini, seseorang melihatku, bukan karena wajahku, bukan karena gaun ini, tapi karena hatiku. Malam itu, kami tidur dalam satu kamar, tapi tidak saling menyentuh. Fajar memberi batasan, memberiku ruang. Kita nikah secara sah, tapi cinta butuh waktu. Kita mulai pelan-pelan, ya, katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai sebagai manusia. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan yang aneh. Aku sudah bukan gadis biasa lagi. Aku istri dari seorang pria yang ternyata bukan karyawan toko seperti yang dikira semua orang. Saat sarapan, Fajar berkata, "Hari ini aku mau ajak kamu ke kantorku." Aku mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Aku pikir, ya sudah, aku akan melihat tempatnya bekerja. Tapi ternyata, yang kulihat membuatku terpana. Fajar membawa mobil mewah, sopir pribadi menjemput kami. Kantornya, bukan toko kecil, melainkan gedung pencakar langit dengan logo besar bertuliskan, FCR Group. Aku ternganga. Ini, tempat kamu kerja? Fajar hanya tersenyum. Aku CEO di sini. Karyawan yang Dinda bilang, cuma kerja di toko? Itu anak buahku.
Lututku lemas. Ibu tiri dan Dinda jelas tidak tahu hal ini. Mereka hanya melihat penampilan luar, tak pernah benar-benar mengenal siapa calon suami Dinda sebenarnya. Dan yang kini menjadi istri sahnya adalah aku. Pagi itu, aku masih mematung di depan gedung megah bertuliskan FJR Group. Di sebelahku, Fajar terlihat biasa saja, seperti ini bukan hal luar biasa. Tapi bagiku, gadis yang tidur di gudang dan makan dari sisa dapur, semua ini terasa seperti mimpi. Kami masuk lewat lobi utama. Semua karyawan berdiri memberi salam hormat pada Fajar. Mereka menyebutnya Pak Fajar, bahkan ada yang menunduk penuh hormat. Saat mereka menoleh ke arahku, beberapa wajah menunjukkan ekspresi terkejut, tapi tetap sopan. Aku merasa gugup. Tanganku berkeringat. Aku tak tahu bagaimana cara bersikap di dunia yang begitu berbeda ini. Aulia, bisik Fajar sambil tersenyum, kamu nggak perlu jadi orang lain. Cukup jadi dirimu sendiri. Aku menoleh padanya. Wajahnya tenang, menenangkan. Kami naik ke lantai paling atas, ruang kerjanya. Di dalamnya, ada meja panjang dari kayu jati, jendela besar dengan pemandangan kota, dan rak buku tinggi menjulang. Di sudut ruangan, foto-foto prestasi dan piagam perusahaan tertata rapi. Kamu pemilik semua ini, aku masih tak percaya. Fajar tertawa kecil. Aku memulainya dari nol. Dulu aku kerja serabutan, bantu toko kecil. Lalu mulai jualan online, buka toko sendiri, terus berkembang sampai bisa ekspor. Sekarang ya, beginilah. Aku menatapnya kagum. Tak kusangka, di balik penampilannya yang sederhana, Fajar menyimpan perjalanan luar biasa. Tapi aku nggak pernah suka pamer. Bukan karena takut dikira sombong, tapi karena aku ingin orang mengenalku karena siapa aku, bukan karena apa yang kupunya. Aku tertunduk malu. Pikiranku melayang pada Dinda dan Ibu Tiri. Betapa mereka tertipu karena menilai seseorang dari tampilan luarnya. Mereka kehilangan kesempatan besar hanya karena silau pada harta orang lain. Hari-hari berikutnya, kehidupanku berubah drastis. Kami tinggal di rumah mewah bergaya minimalis di kawasan elit. Dulu aku tidur di gudang, kini kamarku luas dengan kasur empuk dan balkon pribadi. Dulu aku menyendok nasi dari panci sisa, sekarang aku makan makanan hangat di meja makan bersama Fajar, disajikan oleh koki pribadi. Tapi meski semua fasilitas kini tersedia, aku tak lantas lupa diri. Setiap pagi, aku tetap bangun lebih awal, membantu pelayan menyiapkan sarapan. Aku merapikan tempat tidur sendiri, bahkan kadang mencuci bajuku sendiri. Pelayan rumah sempat heran, tapi Fajar hanya tersenyum dan membiarkanku tetap seperti itu. Dia begitu karena hatinya tulus, kata Fajar suatu malam. Dan aku mencintai itu dari dirimu. Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Ya, Fajar memang belum pernah menyatakan cinta secara langsung. Tapi perlakuannya, sikap lembutnya, perhatian kecilnya membuat hatiku perlahan meleleh. Kami semakin akrab. Di waktu senggang, Fajar sering mengajakku ke taman kota, makan di warung sederhana, bahkan belanja di pasar tradisional. Ia tak peduli apa kata orang. Dan aku pun mulai nyaman bersamanya, tak lagi canggung seperti dulu. Puncaknya terjadi saat ulang tahunku. Aku tidak pernah merayakan ulang tahun. Sejak kecil, hari ulang tahun hanya berarti 1 tahun bertambah tua tanpa pesta, tanpa kue, tanpa ucapan. Tapi pagi itu, saat membuka pintu kamar, aku melihat lorong rumah penuh bunga. Di meja makan ada kue besar dengan lilin dan tulisan, Happy Birthday, Aulia. Fajar berdiri di sana sambil membawa buket bunga mawar. Selamat ulang tahun, istri cantikku, ucapnya lembut. Aku menutup mulutku, menahan tangis. Aku nggak pernah dapat semua ini sebelumnya. Fajar menarikku ke pelukannya. Mulai sekarang, kamu akan dapat semua yang pantas kamu terima. Kamu berhak bahagia, Aulia. Aku menangis dalam pelukannya. Tangis yang kutahan selama bertahun-tahun akhirnya pecah. Tangis seorang anak tiri yang akhirnya merasa dicintai, bukan karena pura-pura, tapi karena tulus. Malam itu, untuk pertama kalinya aku mencium pipi Fajar lebih dulu. Aku mulai membuka hati, dan ia menyambutku dengan lembut. Cinta perlahan tumbuh di antara kami. Tak perlu tergesa, tapi nyata. Sayangnya,
Kebahagiaan itu tidak bertahan tanpa ujian. Suatu siang, saat aku sedang duduk di kafe milik Fajar bersama asistennya, seseorang muncul dari pintu masuk. Wajah yang sangat kukenal, Dinda. Dia berdandan glamor, memakai pakaian mahal, tapi wajahnya tampak letih dan kusut. Aku langsung berdiri, kaget. Dinda? Dia menatapku kaget, lalu marah. Kamu? Beberapa pengunjung kafe menoleh ke arah kami. Dinda berjalan cepat menghampiriku, lalu menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Kamu sekarang hidup seperti ini? Istri CEO? Serius? Aku hanya diam. Aku tidak tahu harus membalas apa. Jadi kamu yang nikah sama Fajar? Bukan Dinda, bukan anak yang seharusnya. Aku menunduk. Aku hanya menggantikan kamu karena kamu yang pergi. Aku pergi karena aku pikir dia orang miskin, bentaknya. Ternyata dia CEO. CEO? Kenapa kamu bisa yang dapat semuanya? Kamu itu cuma pembantu, Aulia. Kata-katanya menyayat hatiku. Asisten Fajar segera datang menenangkannya, tapi Dinda terus mengoceh. Aku mau Fajar balik ke aku. Kamu nggak cocok sama dia. Kamu cuma anak tiri, gadis gudang yang nggak punya harga diri. Aku menggigit bibir. Air mataku mengambang. Tapi aku menatapnya balik. Aku memang pernah tinggal di gudang. Aku pernah jadi pembantu. Tapi itu tidak mengurangi nilai diriku sebagai manusia, Dinda. Dan Fajar mencintaiku bukan karena aku cantik atau kaya, tapi karena hatiku. Wajah Dinda memerah. Dia tampak ingin menamparku, tapi asisten Fajar mencegahnya. Keluar dari kafe ini sebelum saya panggil keamanan, ujar asistennya tegas. Dinda akhirnya pergi dengan mata berkaca-kaca. Tapi sebelum keluar, dia berbalik dan berkata, aku akan ambil Fajar darimu. Tunggu saja. Malam itu, aku duduk termenung di balkon. Hati terasa cemas. Bagaimana kalau Dinda benar-benar mencoba merebut Fajar? Bagaimana kalau Fajar goyah? Bagaimanapun, Dinda jauh lebih cantik, lebih berpengalaman, lebih percaya diri. Tapi saat aku sedang larut dalam pikiran itu, Fajar datang membawa 2 cangkir coklat panas. Kamu kelihatan sedih, katanya pelan. Aku menatapnya. Fajar, kalau suatu hari Dinda datang dan bilang ingin kembali, kamu akan. Fajar menyentuh tanganku. Aku tidak menikahimu karena terpaksa, Aulia. Aku memilihmu. Aku mencintaimu. Mataku membulat. Dari hari pertama kita bersama, aku tahu kamu berbeda. Kamu bukan gadis yang cuma ingin pamer. Kamu tulus, hangat, sederhana. Dan semua itu membuatku jatuh cinta. Air mataku tak bisa ditahan. Fajar memelukku, menenangkan semua rasa takut di dadaku. Malam itu, cinta kami akhirnya menyatu sepenuhnya. Bukan karena paksaan, bukan karena perjodohan, tapi karena saling memilih. Beberapa minggu kemudian, aku tampil dalam sebuah acara resmi bersama Fajar. Para istri petinggi perusahaan mengamatiku dengan kagum. Mereka memuji penampilanku, busanaku, tutur kataku. Aku tak pernah menyangka bisa berdiri di tengah kalangan elit, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai istri CEO. Orang-orang menyapaku dengan hormat. Beberapa bahkan meminta tips kecantikan. Aku hanya tersenyum. Dalam hati, aku tahu aku tidak cantik karena make up. Aku cantik karena cinta. Karena akhirnya, aku percaya diriku sendiri layak dihargai. Dan di balik semua itu, aku tahu, kisah ini baru saja dimulai. Sudah hampir sebulan sejak pertemuan mengejutkanku dengan Dinda di kafe. Sejak saat itu, aku hidup dengan perasaan waspada. Fajar selalu meyakinkanku bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi hatiku tetap tak tenang. Aku mengenal Dinda. Dia tidak akan tinggal diam begitu saja. Dan benar saja, badai itu datang. Suatu siang, Fajar tiba-tiba dipanggil ke kantor pusat karena terjadi masalah serius dengan kontrak investor luar negeri. Belum sempat menjelaskan semuanya padaku, ia sudah dijemput oleh mobil dinas dan berangkat dengan terburu-buru. Aku berusaha tetap tenang, menghabiskan waktu di rumah dengan membaca buku dan belajar bahasa Inggris melalui aplikasi. Namun sore itu, saat aku baru saja akan turun ke dapur, terdengar suara bel pintu. Seorang pelayan membuka pintu, lalu datang menghampiriku. Bu Aulia,
Ada tamu, mengaku keluarga. Aku mengerutkan dahi. Siapa? Begitu aku berjalan ke ruang tamu, hatiku langsung mencelos. Di sana, berdiri Dinda dengan gaun merah menyala dan aroma parfum menyengat. Wajahnya penuh senyum palsu. Hai, Aulia, sapanya manis, terlalu manis. Boleh aku masuk? Aku berdiri di ambang pintu, tak menjawab. Oh, tenang, aku cuma ingin bicara. Tanpa keributan, tanpa drama. Aku memberi isyarat pada pelayan untuk meninggalkan kami. Lalu dengan berat hati, aku mempersilakan Dinda duduk. Tapi aku tetap berdiri, berjaga-jaga. Aku lihat kamu sudah sangat menikmati peran barumu sebagai istri CEO, ya? Katanya sambil menyilangkan kaki. Rumah besar, pelayan pribadi, mobil mewah, dan tentu saja, suami luar biasa. Aku menghela napas. Kau mau apa, Dinda? Dia tersenyum miring. Aku hanya ingin menyadarkanmu. Kamu tahu kan, seharusnya aku yang jadi istri Fajar? Aku yang dikenalkan duluan. Aku yang dilamar duluan. Tapi karena kebodohanku, kamu dapat semua ini. Bukan salahku kalau kamu menolak dia karena kamu pikir dia miskin, balasku tenang. Dia tertawa, keras dan mengejek. Ya, aku akui, aku bodoh. Tapi bukan berarti aku menyerah. Aku akan ambil kembali yang seharusnya milikku. Aku menatapnya tak percaya. Kamu mau merebut Fajar dari suamiku sendiri? Kenapa tidak? Fajar pria baik, tampan, dan kaya. Kamu pikir dia akan bertahan dengan perempuan seperti kamu? Wajah biasa, cara bicara masih kampungan. Kamu pikir cinta saja cukup? Aku mengepalkan tangan. Kami saling mencintai. Tapi cinta bisa berubah, terutama kalau ada pilihan yang lebih baik. Ia berdiri mendekatiku, dan aku akan memastikan Fajar sadar siapa yang lebih pantas di sisinya. Aku ingin membalas, tapi aku tahu berdebat dengan Dinda hanya akan buang energi. Aku memilih diam, membiarkannya pergi dengan ancaman menggantung di udara. Hari-hari berikutnya terasa seperti berada di ladang ranjau. Aku tahu Dinda mulai bergerak. Beberapa karyawan di kantor Fajar mulai bersikap aneh padaku. Ada yang mendadak dingin, ada pula yang tampak ragu menyapaku. Aku tak terlalu memusingkan itu, sampai suatu hari, sebuah kabar datang menghantamku seperti palu godam. Bu Aulia, kata sekretaris Fajar suatu pagi lewat telepon, maaf mengganggu, tapi saya rasa Anda perlu tahu. Pak Fajar semalam makan malam bersama Bu Dinda. Mereka terlihat berdua di restoran Hotel Grand Riviera. Aku mematung. Jantungku berdegup kencang. Kamu yakin? Fajar tidak pernah bilang apa-apa. Saya yakin, Bu. Saya tidak ingin membuat Anda salah paham, tapi saya pikir Anda berhak tahu. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Fajar, makan malam dengan Dinda? Kenapa dia tidak bilang apa-apa padaku? Sepulangnya Fajar malam itu, aku menatap wajahnya dengan campuran sedih dan curiga. Dia tersenyum seperti biasa, mencium keningku, lalu mengganti baju dan makan malam bersamaku. Aku ingin bertanya, tapi lidahku keluh. Namun akhirnya, saat kami duduk di ruang keluarga, aku tak tahan lagi. Fajar, kamu bertemu Dinda semalam. Dia terdiam. Mataku mulai berkaca-kaca. Kenapa kamu nggak bilang? Fajar menghela napas. Aku sengaja nggak bilang karena nggak mau kamu kepikiran. Dinda datang ke kantor dan memohon-mohon ingin bicara empat mata. Katanya hanya ingin minta maaf dan menyelesaikan semuanya. Dan kamu percaya? Suaraku meninggi. Dia ingin merebut kamu. Dia bilang padaku sendiri. Fajar mendekat, memegang tanganku. Aulia, dengar. Aku tahu siapa Dinda. Aku tahu cara berpikirnya. Tapi aku juga tahu siapa kamu. Aku menikahimu bukan karena kasihan atau sekadar pengganti, tapi karena aku mencintaimu. Nggak ada yang bisa mengubah itu. Tapi dia akan terus mencoba, gumamku. Biar saja. Aku cukup kuat menolaknya. Tapi kamu harus percaya padaku. Jangan biarkan ketakutanmu merusak hubungan ini. Aku menatap matanya. Dan di sana, aku menemukan kejujuran. Tapi tetap saja, ada luka kecil yang tertinggal. Beberapa hari kemudian,
sebuah kejadian lain mengguncangku. Pagi itu, aku mendapat panggilan dari kantor pusat. Mereka mengatakan bahwa beberapa dokumen penting telah bocor ke media, dan berita buruk tentang perusahaan mulai bermunculan di internet. Yang membuatku syok, nama pengirim dokumen itu dicurigai berasal dari komputermu, dari rumah kami. Aku langsung panik. Bagaimana bisa? Aku tidak pernah menyentuh dokumen apapun. Fajar segera menyelidikinya. Dan hasilnya, benar-benar membuatku muak. Ternyata, salah satu pelayan rumah dibayar oleh seseorang untuk menyusup ke ruang kerja Fajar dan mengakses komputer. Pelayan itu tertangkap oleh CCTV internal, dan saat diinterogasi, dia mengaku dibayar oleh seorang wanita bernama Dinda. Dia janji akan berikan saya uang 50 juta, asal saya kirimkan dokumen itu lewat email. Aku mendengar pengakuan pelayan itu dengan tubuh gemetar. Fajar murka. Kamu akan saya proses hukum. Dan Dinda akan dapat balasannya. Tapi aku menghentikan Fajar. Jangan dulu. Biarkan aku yang menghadapi dia. Fajar mengernyit. Apa maksudmu? Aku ingin dia tahu bahwa aku bukan gadis gudang yang bisa diinjak seenaknya. Aku akan tunjukkan siapa sebenarnya Aulia yang dia hina. Malam itu, aku meminta Fajar menyiapkan makan malam bersama keluarga besar dan para kolega bisnisnya. Acara formal yang akan disiarkan live oleh beberapa media sebagai klarifikasi dari berita negatif yang beredar. Dinda juga kuundang. Tapi dia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam kejatuhannya. Dengan gaun biru elegan dan rambut disanggul rapi, aku berdiri di atas panggung kecil, membuka acara dengan tenang. Para tamu tampak terkesan, bahkan salah satu direktur asing memujiku fasih berbahasa Inggris. Di tengah acara, aku mengangkat gelas. Sebelum saya menutup pidato ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang membuat saya lebih kuat, lebih berani, dan lebih sadar akan arti kepercayaan. Layar besar di belakangku menyala. Di sana, tayangan CCTV rumah muncul, menampilkan adegan pelayan yang menyusup ke ruang kerja Fajar, lalu adegan interogasi pelayan itu yang menyebut nama Dinda. Semua tamu terkejut. Dinda yang duduk di barisan depan membeku. Aku menoleh padanya. Terima kasih, Dinda, karena berusaha menjatuhkanku. Tapi ternyata, kamu justru membantu orang-orang tahu bahwa aku bukan istri yang lemah. Aku berdiri di sini, bukan karena nasib, tapi karena aku layak. Tamu-tamu bertepuk tangan. Dinda berdiri dengan muka merah padam, lalu berlari keluar dari ruangan. Fajar datang menghampiriku, memelukku di depan semua orang. Kamu luar biasa, bisiknya. Aku menatapnya. Kita luar biasa, bersama. Malam itu, untuk pertama kalinya aku tidur tanpa rasa takut. Bukan karena musuh sudah pergi, tapi karena aku tahu siapa diriku. Aku bukan lagi gadis gudang yang tak dianggap. Aku adalah Aulia, istri dari pria hebat, perempuan yang belajar berdiri tegak, dan wanita yang tahu, cinta dan harga diri tak bisa dibeli. Sudah hampir 2 bulan sejak kejadian di acara makan malam besar itu. Sejak malam itu pula, nama Dinda tak lagi terdengar dalam kehidupan kami. Fajar memastikan ia benar-benar menjauh. Beberapa pengacara bahkan sempat menghubungi pihak keluarga Dinda untuk memberinya peringatan keras, meski tanpa proses hukum. Aku kira kehidupanku akan kembali tenang. Namun, aku lupa satu hal, masa lalu tak selalu mau diam di tempatnya. Hari itu, aku baru saja pulang dari kunjungan ke panti asuhan yang biasa kubantu diam-diam. Aku senang melakukan hal-hal seperti itu, apalagi setelah kehidupanku berubah total sejak menikah dengan Fajar. Bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan bahwa hidup bukan soal balas dendam, tapi soal memberi makna. Saat sampai di rumah, pelayan menyerahkan padaku sebuah amplop berwarna coklat. Dikirim oleh kurir khusus, Bu. Tidak ada nama pengirim. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada beberapa lembar foto. Jantungku langsung berdegup keras ketika melihat isi foto-foto itu. Foto ayahku bersama Bu Mira. Foto rumah lamaku, rumah kayu reot tempat aku dulu tinggal. Dan yang lebih mengejutkan, ada foto seorang wanita parubaya, kurus, kusam, dengan mata memerah dan wajah penuh luka. Di balik salah satu foto, tertulis dengan spidol merah. Kamu lupa dari mana kamu berasal, Aulia?
Jangan kira masa lalu tidak bisa kembali menghantui. Tanganku gemetar. Aku langsung masuk ke kamar, mengunci pintu, lalu duduk di tepi ranjang dengan napas memburu. Siapa yang mengirim ini? Kenapa sekarang? Aku tak tahu kenapa, tapi saat itu aku tak langsung menceritakan ini pada Fajar. Bukan karena ingin menyembunyikannya, tapi karena aku sendiri belum tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Malamnya, aku hanya memeluk Fajar lebih lama dari biasanya. Dan seperti biasa, dia menyadarinya. Ada apa, sayang? Aku menunduk. Aku cuma takut kalau semua ini terlalu indah dan tak akan bertahan lama. Fajar membelai rambutku. Kita sudah melewati badai, Aulia. Kamu perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Sekarang kamu nggak sendiri lagi. Kalau ada yang ganggu kamu, bilang ke aku. Aku mengangguk, walau belum sepenuhnya yakin dengan keberanianku sendiri. Keesokan paginya, aku menerima panggilan tak terduga dari ponsel lama yang sudah jarang kugunakan. Nomornya asing. Tapi suara di ujung sana, tak asing sama sekali. Aulia? Aku terdiam. Suara itu, parau, berat, dan penuh tekanan, adalah suara ayahku. "Pa?" Suaraku nyaris berbisik. "Ayah butuh bantuanmu, cepat datang ke rumah. Bu Mira, dia parah." Klik. Sambungan langsung terputus. Aku terpaku. Kenapa sekarang? Setelah bertahun-tahun ayah tak pernah mencariku, setelah ia memilih Bu Mira daripada diriku, aku menghubungi sopir pribadi dan meminta diantar ke rumah lama di pinggir kota. Sepanjang perjalanan, aku mencoba menenangkan diri. Kenangan masa lalu berdatangan silih berganti. Suara tangisan ibu kandungku, wajah lesu saat sakit keras, dan perlakuan dingin dari Bu Mira, semuanya menari-nari di pikiranku. Sesampainya di rumah tua itu, suasana masih seperti dulu. Sunyi, suram, aroma debu dan minyak tanah menyambutku di depan pintu. Ayah menyambutku dengan tubuh membungkuk dan wajah lelah. "Kau datang juga?" Aku mengangguk. "Apa yang terjadi?" Ayah mempersilakan aku masuk. Di dalam, Bu Mira terbaring di kasur tipis dengan wajah lebam dan mata sembab. Dia tampak sangat sakit. Nafasnya terengah. Dia jatuh dari tangga 3 hari lalu. Aku sudah bawa ke klinik, tapi mereka bilang harus dirawat di rumah sakit besar. Kami tidak punya biaya. Aku terdiam. Aku masih ingat bagaimana wanita itu dulu memperlakukanku. Menjambakku. Mengunci makanan dariku. Memanggilku, anak perusak rumah tangga. Dan kini, dia tergeletak lemah. Lalu ayah, yang dulu diam saja saat aku disiksa, sekarang berdiri di hadapanku meminta tolong. "Kenapa tidak hubungi aku dari dulu?" tanyaku lirih. Ayah menunduk. Ayah malu, dan ayah kira kamu sudah lupakan semuanya. Aku menarik napas panjang. Luka itu masih ada. Tapi, aku tak bisa pura-pura tak peduli. Aku akan bantu, kataku akhirnya. Tapi setelah ini, kita harus bicara. Panjang. Aku memanggil ambulans pribadi dan mengantar Bu Mira ke rumah sakit terbaik. Aku membayar semuanya. Setelah beberapa jam penanganan, dokter mengatakan kondisinya stabil meskipun harus dirawat beberapa minggu. Setelah itu, aku duduk berdua dengan ayah di ruang tunggu. "Aku masih ingat semuanya, Pak," ujarku lirih. "Waktu ibu meninggal, dan bapak menikah lagi 3 bulan setelahnya. Saat Bu Mira menghina ibu. Saat aku dikurung di gudang hanya karena makan lebih dari 1 kali sehari. Dan bapak hanya diam." Ayah meneteskan air mata. "Ayah salah, ayah bodoh. Tapi saat kamu pergi dan tak kembali, ayah sadar bahwa ayah kehilangan satu-satunya alasan untuk hidup. Tapi kamu tetap tidak mencariku. Ayah takut kamu akan memaki, benci, dan menolak." Aku menghela napas. Aku memang benci. Tapi aku juga rindu. Aku pernah berharap suatu hari ayah datang ke tempat kerja, ke panti asuhan, ke warung tempatku bekerja, sekadar untuk bilang, "Aulia, kamu masih anak ayah." Tapi itu tak pernah terjadi. Ayah menggenggam tanganku. "Maafkan ayah." Aku diam lama. Lalu perlahan, aku mengangguk. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku tak mau membawa kebencian itu ke keluargaku sekarang.
Beberapa hari setelah kejadian itu, aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Fajar menyambutku di depan pintu, mencium keningku dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kali ini aku jujur padanya. Aku ceritakan semuanya. Tentang ayahku, tentang luka masa lalu, dan tentang Bu Mira yang kini terbaring lemah karena jatuh. Fajar hanya mendengarkan dengan sabar. Lalu berkata dengan suara lembut, "Sayang, kamu perempuan luar biasa. Kamu masih bisa memaafkan, meski dulu mereka menyakitimu. Bukan karena aku baik, tapi karena aku lelah hidup dalam dendam." Fajar tersenyum dan memelukku erat. Namun, masalah belum selesai. Seminggu kemudian, sebuah berita viral muncul di media sosial. Seseorang memposting foto-foto masa laluku, sedang menyapu di gudang, mencuci baju di sungai, dan bahkan foto lusuh saat aku menangis duduk di tangga. Captionnya menyindir. Istri CEO ternyata mantan pembantu. Dunia memang panggung sandiwara. Komentar penuh cemoohan memenuhi kolom. Makanya jangan percaya sama perempuan kampung. Fajar pasti kena pelet nih. Uang bikin orang miskin bisa tampil elegan, tapi tetap aja aslinya kampungan. Fajar langsung marah besar. Ia menyewa tim digital forensik untuk menelusuri penyebar pertama berita itu. Dan seperti yang kami duga, penyebarnya adalah anak dari sepupu Bu Mira, yang ternyata pernah tinggal bersama kami di rumah tua itu, dan diam-diam menyimpan salinan foto-foto lama. Fajar hendak melaporkannya, tapi aku menghentikannya. Biarkan orang-orang tahu aku dari mana. Aku tidak malu. Justru itu bukti bahwa aku berjuang. Aku lalu memposting pernyataan di akun media sosialku sendiri. Dengan wajah tenang, aku membuat video pendek. Ya, aku mantan pembantu, mantan pengumpul kardus, mantan anak gudang. Tapi aku juga seorang istri yang mencintai suaminya. Seorang perempuan yang berusaha jadi lebih baik. Dan tidak pernah malu atas masa lalunya. Video itu viral, tapi kali ini, komentar-komentar mulai berubah. Salut sama Bu Aulia. Keren banget, dari bawah banget. Aku jadi semangat bangkit juga. Malam itu, Fajar memelukku sambil berkata, "Aku bersyukur kamu hadir dalam hidupku. Kamu bukan hanya istriku. Kamu inspirasiku." Aku menatapnya. "Dan kamu rumah bagiku. Tempat aku pulang setelah semua luka dan perjalanan panjang." Aku tahu, masa lalu tak bisa dihapus. Tapi aku juga tahu, ia tak lagi mengendalikan hidupku. Karena kini, aku yang memegang kendali. Waktu berjalan cepat. Setelah badai demi badai berlalu, aku dan Fajar akhirnya bisa hidup dalam ketenangan. Dan pada pagi yang cerah, dalam suasana rumah yang hangat, aku menggenggam sebuah test pack dengan 2 garis merah yang sangat jelas. Aku hamil. Tanganku gemetar. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Setelah perjalanan panjang yang menyakitkan, Tuhan memberiku hadiah paling berharga. Aku memanggil Fajar yang baru saja turun dari kamar atas. "Sayang," ucapku dengan suara bergetar. Ia menoleh, menatapku yang berdiri di ambang pintu kamar mandi. Aku menyodorkan test pack itu padanya, tak mampu berkata-kata. Ia memandangnya, lalu mendongak dengan mata yang membelalak. Senyum merekah, tangannya langsung menarik tubuhku dalam pelukan hangat. "Kamu serius? Kita akan punya anak," bisiknya. Aku mengangguk pelan. "Kita akan jadi orang tua, Fajar?" Air matanya jatuh membasahi bahuku. Ia tak pernah menangis sebelumnya, bahkan saat perusahaan diserang pesaing atau ketika skandal keluarga menyerangnya. Tapi hari itu, ia menangis karena bahagia. Kabar kehamilanku membuat keluarga Fajar langsung datang berkunjung. Mertuaku yang awalnya agak kaku pun berubah menjadi sangat perhatian. Bahkan ibunya Fajar, yang dulu menyaksikan latar belakangku, kini jadi orang yang paling rajin mengirimkan makanan sehat dan buku-buku kehamilan. Namun, kabar bahagia itu juga sampai ke telinga keluarga ayahku. Beberapa hari setelah kehamilan diumumkan, ayah menelepon dengan suara penuh haru. "Akhirnya, kamu akan menjadi ibu juga, Aulia. Kamu pantas mendapat kebahagiaan ini." Aku tersenyum. "Terima kasih, Pak. Aku harap Ibu Mira juga sehat-sehat." Ayah terdiam sebentar. Dia, sepertinya ingin bicara denganmu.
Aku tak menduga itu. Bu Mira ingin bicara denganku? Baiklah. Aku akan datang. Aku datang sendirian ke rumah sakit tempat Bu Mira masih dirawat. Kondisinya sudah lebih baik, walau tubuhnya masih lemah. Matanya menatapku tajam, tapi tak lagi dengan kebencian seperti dulu. Aulia? Aku mendekat, duduk di sisi ranjangnya. Iya, Bu? Kamu hamil, ya? Aku mengangguk. Ia menatapku dalam-dalam. Berarti, kamu bisa? Aku mengernyit. Bisa apa? Ia menghela napas panjang, lalu mulai berkata pelan. Kamu tahu kenapa aku selalu benci padamu dulu? Aku menggeleng. Ia melanjutkan, karena kamu adalah pengingat kegagalanku. Kamu anak dari istri pertama ayahmu, perempuan yang dulu paling aku benci. Tapi lebih dari itu, karena kamu bisa melakukan sesuatu yang tak pernah bisa aku lakukan. Aku bingung. Maksud ibu? Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku mandul, Aulia. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Aku tak bisa punya anak. Itulah sebabnya aku takut padamu. Aku takut kamu akan terus ada dan membuat suamiku, ayahmu, lebih mencintaimu daripada aku. Maka aku perlakukan kamu dengan buruk, agar kamu pergi. Aku terdiam, perutku serasa ditusuk. Dulu aku pura-pura hamil, pura-pura keguguran, agar semua orang tak tahu aku mandul. Dan aku memaksa ayahmu agar kita membesarkan anak kami sendiri. Tapi dia menolak, karena kamu sudah ada. Itu membuatku gila. Aku menutup mulutku dengan tangan. Aku tak pernah membayangkan bahwa di balik perlakuan kejamnya, ternyata ada rasa sakit dan ketakutan yang mendalam. Ia menatapku dengan tatapan putus asa. Aulia, aku tak minta dimaafkan. Tapi aku ingin kamu tahu alasannya. Kamu akan jadi ibu, aku tidak akan pernah bisa merasakan itu. Dan entah kenapa, aku justru merasa iri. Sangat iri. Aku mengangguk pelan. Aku tidak akan pernah lupa apa yang ibu lakukan padaku, tapi aku juga tidak akan mewariskan kebencian itu pada anakku. Ia menangis terisak. Untuk pertama kalinya, aku merasa melihat Bu Mira sebagai seorang perempuan yang patah, bukan hanya ibu tiri yang jahat. Malamnya, aku menceritakan semuanya pada Fajar. Tentang rahasia Bu Mira, tentang rasa sakit dan dendam yang tak pernah sembuh, tentang ketakutan seorang perempuan yang merasa tak utuh. Fajar mendengarkan dengan saksama, lalu menggenggam tanganku. Luka masa lalu memang tak akan pernah benar-benar hilang. Tapi kamu punya kesempatan untuk tidak mengulangnya, Aulia. Kamu akan jadi ibu yang luar biasa. Aku memeluknya. Perutku belum besar, tapi aku sudah merasakan kehadiran kecil di dalam tubuhku. Kehidupan baru yang akan kutumbuhkan dengan cinta, bukan kebencian. Kehamilanku berjalan lancar. Aku menjalani pemeriksaan rutin, didampingi Fajar yang selalu perhatian. Bahkan, setiap malam sebelum tidur, Fajar akan membacakan buku cerita anak-anak ke perutku, sambil mengelus pelan. Ini suara ayah, nak. Jangan nakal di dalamnya. Aku tersenyum setiap kali melihatnya berbicara dengan perutku, seakan anak kami sudah bisa mengerti. Namun, ketika kehamilanku memasuki bulan kelima, aku menerima kunjungan tak terduga. Dinda. Ia muncul di kantor yayasan sosial yang aku kelola, mengenakan pakaian sederhana dan wajahnya tampak lebih tirus. Aku menatapnya tajam. Untuk apa kamu ke sini? Dinda menggigit bibirnya. Aku mau minta maaf. Aku sadar aku keterlaluan waktu itu. Aku menyebar fitnah, menyerangmu. Aku bahkan pernah menyuruh orang mencarimu. Tapi semuanya malah jadi bumerang buat aku sendiri. Aku diam. Setelah kamu bantu orang tuamu, aku sadar. Kamu bukan perempuan rendahan seperti yang dulu aku pikir. Kamu bahkan bantu orang yang menyakitimu. Aku nggak bisa seperti itu. Karena aku tahu sakitnya, jawabku dingin. Dan aku tidak ingin anakku hidup dalam siklus kebencian yang sama. Dinda menunduk. Aku tidak akan pernah jadi temanmu, Din, kataku pelan. Tapi kalau kamu memang ingin berubah, lakukan itu bukan untuk aku, tapi untuk dirimu sendiri. Ia mengangguk. Terima kasih karena tidak memaki aku. Waktu terus berjalan. Bulan ke-7, ke-8,
dan akhirnya masuk bulan ke-9. Rumahku penuh dengan semangat menanti kehadiran bayi. Fajar mendesain sendiri kamar bayi, lengkap dengan lukisan bintang dan bulan di langit-langit. Hingga pada suatu malam, air ketubanku pecah. Fajar langsung panik dan membawaku ke rumah sakit. Proses persalinannya cukup lama. Rasa sakit datang bertubi-tubi. Tapi aku terus menggenggam tangan Fajar yang tak pernah lepas sedetik pun. Aku di sini, sayang. Tarik napas, ayo. Dan akhirnya, tangisan pertama itu terdengar. Bayi laki-laki mungil dengan pipi kemerahan diletakkan di dadaku. Aku menangis. Semua sakit, lelah, dendam, dan luka seolah menguap dalam sekejap saat mendengar tangisannya. Fajar mencium keningku. Kita berhasil. Kami menamainya Raka Dwi Satya. Raka, artinya matahari. Dwi Satya, artinya janji kedua, bahwa aku akan jadi ibu yang tak akan pernah menyakiti seperti dulu aku disakiti. Saat pertama kali ayahku menggendong Raka, ia menangis. Bahkan Bu Mira yang masih lemah, datang dengan kursi roda untuk melihat cucunya. Aku berdiri di antara mereka, bukan lagi sebagai anak tiri, bukan lagi sebagai korban masa lalu, tapi sebagai perempuan yang memutus rantai luka dan menciptakan ruang baru untuk cinta dan pengampunan. Hari itu matahari bersinar cerah, seperti mengiringi hari-hari baruku sebagai seorang ibu. Raka tumbuh sehat dan ceria. Tangisannya di malam hari pun menjadi musik yang justru membuatku merasa lengkap. Hidupku akhirnya terasa utuh. Namun, saat aku berpikir semuanya sudah selesai, satu surat dari notaris datang dan membuka kembali lembaran masa lalu yang telah lama kusimpan rapi. Aulia, kamu diharapkan hadir di kantor notaris atas nama almarhumah Hartini, ibumu, untuk membuka surat wasiat. Hatiku mencelos. Surat wasiat dari ibu? Aku menatap kertas itu dalam diam. Jantungku berdetak cepat. Bahkan aku tak tahu kalau ibuku meninggalkan surat wasiat untukku. Ayah tak pernah bilang. Aku menunjukkan surat itu pada Fajar. Ia menatapku lembut. Kita harus datang. Mungkin ini sesuatu yang penting. Keesokan harinya, kami datang ke kantor notaris yang berlokasi di pinggiran kota. Ruangan itu sepi, hanya dihuni oleh seorang pria tua berkacamata tebal yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Surya, notaris yang mengurus dokumen peninggalan ibu. Aulia Nur Sakinah, benar? Aku mengangguk. Pak Surya membuka map besar berisi dokumen-dokumen tua. Ia lalu mengeluarkan sebuah amplop kecoklatan yang sudah menguning di tepinya. Ini dititipkan oleh almarhumah Ibu Hartini 17 tahun yang lalu, tepat seminggu sebelum beliau meninggal. Beliau meminta agar surat ini hanya dibuka saat putrinya yang bernama Aulia telah menikah dan memiliki anak. Tanganku gemetar saat mengambil surat itu. Di bagian depannya tertulis tanganku sendiri, dengan tulisan tangan ibu yang sangat kukenal. Untuk Aulia. Jika kau membaca ini, berarti kau telah menjadi ibu. Maka, saatnya kau tahu apa yang selama ini kusimpan. Dengan napas yang tercekat, aku membukanya perlahan. Surat wasiat ibuku. Aulia sayangku, jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah menjadi ibu. Dan aku yakin kamu sudah tahu seperti apa rasanya mencintai seseorang dengan seluruh jiwa ragamu. Maka aku ingin kau tahu, aku pun mencintaimu dengan segenap hatiku. Tapi aku juga meninggalkan sesuatu untukmu. Warisan ini bukan sekadar harta, melainkan bagian dari perjalanan hidupku yang tak sempat kuceritakan. Dulu, sebelum aku menikah dengan ayahmu, aku adalah pemilik lahan kebun kopi dan rumah penginapan kecil di daerah pegunungan. Setelah menikah, aku mempercayakan pengelolaannya pada adik laki-lakiku, pamanmu, bernama Pak Arif. Setelah aku sakit dan tahu waktuku tidak lama lagi, aku membuat surat legal yang menyatakan bahwa semuanya kelak jatuh ke tanganmu, anakku satu-satunya. Tapi aku tak pernah sempat memberitahumu karena sakitku semakin parah. Aku titipkan semuanya pada notaris ini, agar kamu mendapatkannya di waktu yang tepat. Saat kamu sudah cukup dewasa untuk memahami bahwa warisan sejati bukan uang atau tanah, tapi kasih sayang, ketulusan, dan keteguhan hati. Tapi, jika kamu ingin meneruskan usahaku, kamu bisa menengok tempat itu. Rumah penginapan itu dulu kusebut Rumah Bintang. Semoga kamu menemukannya dan mengenangnya sebagai tempat di mana cinta kita berawal. Aku mencintaimu selamanya.
Ibumu, Hartini. Aku menggigit bibir, menahan tangis yang membanjir. Fajar menggenggam tanganku erat, ikut haru membaca isi surat itu. Di balik semua penderitaan yang kujalani, ternyata ibu tak pernah benar-benar pergi. Ia meninggalkan sesuatu yang nyata, bukan hanya kenangan. Pak Surya mengangguk pelan. Surat wasiat ini sah. Kami juga memiliki sertifikat properti dan kebun atas nama Hartini yang sudah dialihkan ke nama Anda, Aulia. Hatiku berdebar. Aku tak tahu apakah ini berkah atau beban baru. Tapi satu hal yang pasti, aku ingin melihat tempat itu. Tempat yang disebut ibu sebagai rumah bintang. Perjalanan menuju daerah pegunungan itu memakan waktu hampir 4 jam. Aku, Fajar, dan Raka berangkat pagi-pagi sekali. Jalanan berliku membelah perbukitan hijau, hingga akhirnya kami sampai di sebuah desa kecil yang masih sepi dan asri. Rumah itu masih berdiri, walau catnya mulai memudar. Sebuah penginapan sederhana 2 lantai dengan taman di depannya yang dipenuhi bunga liar. Aku berdiri di depan gerbang kayunya, menatap tulisan papan yang mulai pudar. Rumah bintang. Air mataku menetes. Aku bisa membayangkan ibu menyambut tamu-tamunya dengan senyum lembut. Aku bisa membayangkan masa kecilku yang mungkin pernah berlari-lari di taman itu, sebelum semuanya berubah. Seorang pria tua muncul dari dalam, membawa tongkat kayu. Ia menatapku tajam, lalu wajahnya berubah seketika. Aku mengangguk pelan. Paman Arif. Ia mendekat dan langsung memelukku. Pelukannya gemetar, penuh rasa bersalah. Maafkan Paman. Paman pikir kamu gak akan pernah datang. Dulu Paman terlalu takut, terlalu pengecut untuk menyampaikan surat wasiat itu. Paman pikir kamu terlalu kecil, dan ketika kamu pergi bersama ayahmu, semuanya lenyap begitu saja. Aku terisak. Ibu mempercayakan tempat ini untukku. Ia mengangguk. Dan sekarang ini semua milikmu. Rumah ini, kebun kopi di belakang, semuanya. Dan kamu bisa membuatnya hidup kembali, dengan caramu. Dalam waktu beberapa bulan, aku dan Fajar merenovasi penginapan itu. Kami memperbaikinya dengan penuh cinta, bukan hanya sekadar properti bisnis. Kami menamainya ulang. Rumah Bintang Aulia. Kini rumah itu menjadi tempat peristirahatan bagi ibu-ibu hamil dari keluarga kurang mampu yang ingin mendapatkan ketenangan dan pendampingan. Aku bekerja sama dengan beberapa bidan dan relawan. Setiap ibu yang datang ke Rumah Bintang akan mendapatkan ruang hangat, makanan sehat, dan pendampingan psikologis, sesuatu yang dulu tidak kudapatkan saat hamil dalam tekanan. Paman Arif tetap tinggal di sana, menjadi penjaga taman dan perawat kebun. Hubungan kami pun perlahan membaik. Bahkan suatu hari, ayah datang. Ia menatap rumah itu dengan mata berkaca-kaca. Ibumu pasti bangga padamu, Aulia. Aku tersenyum. Dan kamu tahu, Mira, dia juga ingin datang, tapi masih terlalu malu. Lanjut ayah. Tak apa, kataku pelan. Mungkin suatu hari. Setahun kemudian, Rumah Bintang menjadi tempat yang dikenal banyak orang. Kami tidak pernah memasang iklan besar-besaran. Semua datang karena cerita dari mulut ke mulut. Karena cinta, ternyata bisa menyebar lebih luas daripada promosi. Raka tumbuh besar di tempat itu. Ia berlarian di taman yang dulu kuanggap asing. Tapi kini menjadi tempat yang kutanam sendiri dengan cinta. Dan setiap malam, sebelum tidur, aku selalu membacakan surat ibu yang sudah kusalin dalam buku kecil. Ini warisan dari nenekmu, Nak, kataku padanya. Bukan cuma rumah dan tanah, tapi ketulusan untuk mencintai meski kita pernah disakiti. Dan suatu sore yang cerah, saat mentari menggantung malu-malu di ufuk barat, seorang perempuan tua datang ke gerbang Rumah Bintang. Aku langsung mengenalnya. Bu Mira. Langkahnya lambat. Tatapannya takut-takut. Tapi ia tetap melangkah. Aku menghampirinya, berdiri di depannya tanpa sepatah kata pun. Ia menggenggam tanganku dengan tangan gemetar. Boleh aku melihat cucuku bermain, dari jauh saja? Aku mengangguk. Kami duduk di bangku taman, menatap Raka yang tertawa sambil mengejar kupu-kupu. Untuk pertama kalinya, tak ada dendam di antara kami. Hanya 2 perempuan yang pernah sama-sama terluka, kini menatap harapan baru di hadapan mereka. Aku tersenyum dan berkata, Ibu tahu? Aku memutuskan,
Warisan Ibu Hartini tidak akan berhenti padaku. Aku akan terus menanamnya, lewat anak-anakku, lewat rumah bintang ini. Bu Mira menunduk. Terima kasih karena tak membenciku selamanya. Aku menggenggam tangannya. Cinta yang ditanam dalam luka akan tumbuh paling kuat, Bu.